Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pelajaran kitab Mustalah Hadits dengan membaca kitab Nuzhatun Nadhar fi Tawdih Nukhbatul Fikr karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita lanjut di nama-nama hadits yang telah disebutkan sebelumnya kemarin. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm yaumul arafah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masya. Alhamdulillah. Ganti mukadimahnya nih. Qala musannif rahimahullah ta'ala, fa in qalla 'adadu fa imma an yantahiya ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aw ila imamin di sifatin aliyah ka Syu'bah. Jika sedikit sanadnya, maka terkadang berakhir kepada Nabi sallallahu maka jika terkadang berakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada terkadang jika berakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sampai kepada imam yang memiliki sifat yang tinggi seperti Syu'bah. Jadi ini dua ulu. Kalau sedikit perawinya, kalau dilihat dari sedikit perawinya, dilihat dari sampainya kepada Nabi, ya, itu nanti ada namanya. Kalau dilihat dari sampainya kepada imam tertentu, ada juga namanya. Fa in qalla adadu ay adadu rijali sanad fa imma an yantahiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika al-adadil qalil bin nisbah ila ayyi sanad akhar yaridu bihi dzalikal hadits bi'ainihi bi'adadin katsir. Jika sedikit sanadnya, yaitu jumlah rijal sanad, maka jika sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jumlah yang sedikit, dengan jumlah bidzalikal adadil qalil, dengan jumlah sedikit itu dilihat kepada sanad manapun yang lain dari sanad, hadis itu datang dengan sendirinya dengan jumlah yang banyak. Gimana itu? Jadi bingung. Jadi fa in qalla adadu, yaitu jumlah rawi sanadnya, hingga sampai kepada Nabi dengan jumlah yang sedikit itu, dilihat kepada sanad manapun yang lain yang datang dengannya hadis tersebut, bi'ainihi, dengan hadis yang sama, bi'adadin katsir, dengan jumlah yang banyak. Jadi ada 2 sanad atau 3 sanad. Satu sanad pendek sekali sampai ke Nabi. Tapi dengan hadis yang sama juga panjang sanadnya kepada Nabi. Au yantahi ila imamin min a'immatil hadits di sifatin aliyah kal hafidh wal fiqh wad dhabt wa tasnif wa ghairi dzalik min as-sifatil muqtadiyah litarjih ka Syu'bah wa Malik wa Thawri wa Syafi'i wal Bukhari wa Muslim wa nahwihim. Atau berakhir kepada imam dari imam-imam hadis yang memiliki sifat yang tinggi seperti penghafal, dan sifat yang tinggi maksudnya seperti hafalannya, fikihnya, bobotnya, tulisannya, dan selain itu dari sifat-sifat yang mengharuskan untuk tarjih seperti Syu'bah dan Malik dan Thawri dan Syafi'i dan Bukhari dan Muslim dan semisal mereka. Fal awal al-ulu al-mutlaq. Maka yang pertama ulul mutlak. Yang pertama yaitu dilihat dari sampainya kepada Nabi
Dan kalau kita lihat sampainya kepada Nabi, sanadnya sedikit, maka itu namanya ulu mutlak. Yang kedua, watan. Wathani an-nisbi. Yang kedua, namanya ulu, tapi ulu nisbi. Tahu yang kedua ya? Dilihat dari sampainya kepada imam itu. Nah, misalnya sanad saya sampai ke Imam Bukhari sedikit. Paham kan? Sampai ke Imam Bukhari sedikit. Sementara sanad yang lain banyak. Maka ini namanya ulu apa? Nisbi. Nah, ulu nisbi. Dilihat dari Imam Bukhari, saya sedikit sanad. Paham kan? Jadi kalau dilihat pada Nabi, maka namanya ulu mutlak. Jadi ada ulu mutlak, ada ulu nisbi. Fal awal wa huwa ma yantahi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ulul mutlaq. Fa in ittafaqa an yakuna sanadu sahihan kana al-ghayatul quswa wa illa fasuratul ulu fihi mawjudatun ma lam yakun mawdu'a fahuwa kal adam. Maka yang pertama, dia adalah apa yang berhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-ulul mutlak. Jika dia bersepakat sanadnya itu sahih. Jika bersamaan dengan sanadnya sahih. Jadi itu kalau sanadnya sahih namanya ulu mutlak. Sudah sedikit sanadnya terus sahih juga. Maka ini namanya ulu mutlak. Maka ini adalah ghayatul quswa. Maka ini adalah ghayatul quswa. Dan apa itu ghayatul quswa? Puncak yang tertinggi. Nah, ini puncak tertinggi. Sudah sanadnya sedikit sahih pula. Maka inilah puncak yang tinggi dalam sanad. Sudah sahih pendek. Dan kalau tidak, bentuk ulu padanya terdapat apa yang sanadnya bukan maudhu. Kalau tidak, yaitu kalau tidak sahih. Wa illa, ini kan tadi, fa ini tafaqo ayyakuna sanadun sahihan, maka ini ghayatul quswa. Paham kan? Kalau tidak, maksudnya dia tinggi sanadnya tapi tidak sahih. Dia tinggi sanadnya tapi tidak sahih. Maka ini apa ini? Nah, ini dia istilahnya. Maka bentuk ulu tetap ada padanya. Ada paham ini? Ketika sanadnya tidak sahih, maka bentuk ulu tetap ada padanya. Tapi malam yakun maudu'a, selama tidak palsu. Selama tidak palsu, karena percuma ulu kalau palsu. Jadi tetap ada bentuk ulu kalau tidak sahih. Cuman ulunya apa? Ulunya tidak sama dengan yang tadi. Kalau tadi ghayatul quswa. Tapi selama tidak palsu. Karena kalau palsu fahuwa kal adam. Palsu itu seperti tidak ada. Seperti tidak ada. Wathani ulun nisbi wa huwa ma yaqillu al-adadu fihi ila dhalikal imam. Walau kana al-adadu min dhalikal imam ila muntahahul katsira. Dan yang kedua, ulun nisbi. Dia adalah apa yang jumlah perawinya itu kurang sampai kepada imam tersebut. Walaupun jumlah perawi itu dari imam tersebut sampai ke ujungnya itu banyak. Masya Allah. Ini ulun nisbi namanya. Wa qad adumat rukbatul mutaakhirina fi. Paham ini ulun nisbi itu ya? Jadi sebenarnya ulun nisbi itu adalah dilihat dari orangnya yang kita riwayatkan. Nah, sedikit jumlahnya sampai ke imam yang kita riwayatkan itu. Walaupun sebenarnya dari imam itu sampai ujung panjang. Dari imam itu sampai ujung panjang. Tapi kita sampai ke imam itu pendek. Ulun nisbi. Wa qad adumat rukbatul mutaakhirina fi. Hatta ghalaba dhalika ala katsirin minhum. Bihaitsu ahmalu istighala bima huwa ahammu min. Dan keinginan para ulama belakangan terhadapnya telah besar. Orang-orang belakangan sekarang itu suka sanad. Dan pokoknya biar kurang ilmunya, yang penting apa? Bersanad. Kalau sudah bersanad jadi syekh. Yang penting punya sanad. Dan kenapa jadi syekh itu? Jadi syekh itu sanad. Nah, orang belakangan karena kurang takwa. Hingga hal itu mendominasi banyak di antara mereka. Dari sisi mereka melalaikan kesibukan
terhadap hal yang lebih penting darinya. Kan yang lebih penting dan tidak apa-apa sanadnya panjang, tapi yang penting paham isinya. Daripada sanad pendek tapi ternyata rawi-rawinya adalah doib atau hizbi. Orang sekarang yang penting sanad, tidak apa-apa, tidak apa-apa hizbi. Tidak apa-apa bukan ahli sunnah, yang penting dia tidak tahu ambil sanadnya itu dari siapa. Dari siapa? Akhirnya awalnya tidak karena cuma sanad ini. Cuma sanad saja. Lama-lama dia puji. Padahal itu adalah hizbi. Orang sesat. Potong jenggot. Isbal. Tapi akhirnya dia puji. Kenapa? Tadi padahal awalnya hanyalah sana. Itu masalah sanad. Orang enggak. Sekarang yang penting sanad. Wa innama kana al-ulul marguban fih لكونها أقرب إلى صحة وقلة الخطأ لأنهما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظن التجويز وكلما قلت dan tiada lain ulu itu disukai padanya karena keberadaannya lebih dekat kepada sahih. Itu sebenarnya kita kenapa cari sanad yang ulu, sahihnya itu bukan dari sisi bahwa berbangga-bangga dengan punya sanad, tapi kenapa kita cari sanad yang tinggi karena lebih dekat kepada kesahihan dan sedikit salahnya. Kenapa bisa? Belum jelaskan. Karena bahwasanya apa yang dari rawi tidak ada dari satu rawi pun dari rijal sanad kalau tidak kecuali kesalahan itu boleh atasnya. Jadi setiap dari rawi sanad itu bukan bisa saja salah. Sehingga makin sedikit kita riwayatnya, sanadnya, maka makin sedikit kemungkinan salah kan begitu. Iya kan? Bayangkan saja, saya sampaikan sebuah cerita. Nah, makin panjang uraiannya, antum nanti pergi cerita. Ini RBA 3. Cerita ke RBA 4. RBA 4 cerita ke RBA 5. Panjang. Antum gini saja. Soleh, antum merojaah siapa? RBA berapa? RBA 4. Pasti yang saya jelaskan antum lebih panjang. Paham tak? Saya sebenarnya pendek, Ji. Tapi murid itu kasih panjang. Paham tak? Itu bentuk gambaran saja. Maka makin banyak orang perantaranya, maka makin banyak kemungkinan salahnya banyak. Makanya kita suka sanad yang tinggi. Langsung saja ambil sama gurunya. Paham tak? Langsung saja ambil sama gurunya. Seperti yang sekarang, misalnya antum di sini belajar. Wah, bagus ini, bagus. Cara memahamkan Ustadz bagus. Iya, kita kiaman saja. Karena saya saja antum bilang bagus. Bagaimana itu kalau saya punya guru? Caranya memahamkan. Paham kan? Makanya kita bilang kiaman saja. Supaya lebih pendek sanadmu. Nah, daripada cucu dari guru kami, kan begitu. Murid dari murid guru kami. Wah, panjang sekali. Iya kan? Lebih baik langsung saja sama gurunya guru. Nah, kalau memungkinkan untuk liqa, memungkinkan untuk ketemu, itu lakukanlah, namanya rihlah. Anda paham ini kan? Itu bentuknya begitu. Karena makin panjang sanadmu, makin ada kemungkinan salah. Makanya dicari itu sanad pendek karena itu saja. Untuk mengurangi kesalahan. Maka sekali banyak perantara dan panjang sanad, maka banyak tempat-tempat yang disangka bolehnya. Bolehnya salah kan begitu. Dan setiap kali dia sedikit, maka dia sedikit. Iya. Setiap kali sedikit, itu pendek sanadnya, maka akan sedikit pula sangkaan kita salahnya. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو كان يكون رحاله أوثق من رجاله أوثق من rijaluhu
rijaluhu awthaqa min aw ahfad aw afqah aw ittisalu fi adhar fala taradduda fi anna nuzul hina idzin aula. Masya Allah. Jika terdapat yang rendah keutamaan, Jika pada sanad yang nuzul, ini jika pada kana fi'in itu sanad. Jika pada sanad yang nuzul, yang panjang, nuzul itu panjang, maksudnya sanadnya itu turun, tinggi berarti kurang kan sanadnya. Sekarang sanadnya nuzul, maksudnya panjang, banyak perawinya, ya. Tapi maziyatun, ada kelebihannya. Nah, jika pada sanad yang nuzul itu ada maziyah, ada keutamaan, ada kelebihannya. Laisa fil ulu, yang tidak ada pada sanad yang tinggi seperti apa misalnya? seperti perawinya lebih kuat, Lebih terpercaya. Nah, jadi ada sanad yang tinggi tapi rawinya misalnya tidak terlalu terpercaya. Tapi sanad yang rendah ada rawinya terpercaya. atau lebih hafalannya, Lebih hafal, bukan lebih hafalan. Lebih hafal. atau lebih faqih, Jadi lebih paki, lebih ahli. Paham kan? atau tersambung padanya lebih nampak, maka tidak diragukan bahwasanya nuzul saat itu lebih utama. Nah, sanad yang panjang lebih utama daripada sanad yang pendek. Kalau dia punya kelebihan begitu. Wa amma man rajjaha nuzul mutlaqo wahtajja bi anna kathratal bah taqtadil masyaqqah faya'dhumul ajr. Dan adapun siapa yang menguatkan nuzul secara mutlak, Orang yang menguatkan. Orang yang menguatkan nuzul secara mutlak, Kan di sana ada juga yang berpendapat nuzul lebih kuat daripada ulu. Dia butuh kepada pencarian yang mengharuskan al-masyaqqah. Maka besar pahalanya. Iya. Orang lebih utama nuzul daripada ulu. Kenapa? Dia berhujah, dia berhujah. Ya, dia berdalil dengan pendapatnya itu. Itu banyaknya pencariannya. Mengharuskan apa? Masyaqqah. Sehingga dengan adanya masyaqqah, maka membuat pahalanya lebih banyak. Dari sisi itu. Iya. Fadzalika tarjihun bi amrin ajnabi amma yata'allaqu bitashihi wat tad'if. Maka itu tarjih dengan perkara yang aneh. Salah. Itu tarjih dengan perkara luar. Itu namanya tarjih dengan perkara luar. Maksudnya kenapa dia lebih rojikan nuzul? Dia bilang lebih besar pahalanya. Oh, itu perkara luar itu. Kita tidak berbicara pahala ini. Kita berbicara sedikit atau sanatnya rijalnya. Paham kan? Kalau pahala, kalau begitu, enggak usah nih. Misalnya kalau kita mau pergi belajar di Yaman ambil ilmu, jalan kaki mungkin saja. Jangan naik pesawat. Karena kalau kita berbicara apa? Pahala. Nah, karena kan pahala sesuai dengan apa? Beratnya pengorbanan. Kan begitu. Iya kan begitu kalau kita berbicara pahala itu masalah ajnabi. Di luar daripada pembahasan kita. Yang kita bahas sekarang adalah masalah tinggi sanad, rendahnya sanad. Bukan lihat dari pahala. Dari apa yang berkaitan dengan kesahihan dan kedoifan. Nah, itu lain. Wa fi al-muwafaqah. Wa hiya al-wusul ila syekh ahadil musannifin min ghairi tariqih. Dan padanya al-muwafaqah. Dia adalah sampainya kepada syekh seorang penulis dari selain jalurnya. Jadi ini namanya muwafaqah. Iya, misalnya kita sampai ke Imam Bukhari dengan syekh yang lain. Dengan syekh yang lain. Yang lain lagi bisa sampai ke syekhnya Bukhari dengan selain jalannya. Tapi bersesuaian dengan Imam Bukhari di atasnya. Paham kan? Ini namanya apa nanti? Muwafaqah. Wa fi ay al-ulu nisbi al-muwafaqah wa hiya al-wusul ila syaikhi ahadil musannifin min ghairi tariqih. Ay
at-tariq allati tasilu ila dzalikal musannifil muayyan. Nah ini dia. Dia punya jalur lain. Itu namanya muwafaqah. Dan padanya yaitu ulu nisbi adalah Yaitu al-muwafaqah. fihi termasuk ulu nisbi. Termasuk ulu nisbi adalah muwafaqah. Dan dia adalah apa yang sampai kepada syekh Dia adalah sampainya kepada syekh. Sampainya kepada syekh seorang penulis dari selain jalurnya, yaitu jalur yang sampai kepada penulis itu sendiri. Mithaluh rawal Bukhari an Qutaibah an Malikin haditha. Contohnya, Bukhari meriwayatkan dari Qutaibah dari Malik sebuah hadits. Falau rawainahu min tariqih kana bainana wa baina Qutaibah thamaniyah. Walau rawaina dhalikal hadits bi'ainih min tariqi Abil Abbas Sarraj an Qutaibah mathalan lakana bainana wa baina Qutaibah sab'ah. Maka seandainya kami meriwayatkan darinya dari jalurnya, yaitu antara Itu jalur Imam Bukhari. Kalau kita riwayatkan hadis itu dari jalur Imam Bukhari, paham kan? Maka antara kita, ya, terus antara kita dan antara Qutaibah 8 orang. Dan seandainya kami meriwayatkan hadis itu sendiri dari jalurnya hadis yang sama dari jalur Abil Abbas Sarraj dari Qutaibah sebagai contoh, maka misalnya maka antara kami dan antara Qutaibah 7 orang. Berarti kan 7 kurang 1. Siapa yang kurang? Imam Bukhari. Paham kan? Imam Al-Bukhari. Dari jalur lain kita langsung memotong satu roh. Itu namanya muwafaqah. Itu namanya juga ulu nisbi. Faqad hasalat lana al-muwafaqah ma'al Bukhari fi syaikhihi bi'ainihi ma'a uluil isnad 'ala al-isnadi ilaih. Maka telah terjadi kepada kami al-muwafaqah dengan Bukhari pada syekhnya itu sendiri, bersamaan sanadnya itu tinggi kepadanya. Nah, kan begitu. Kalau kita jalur Bukhari 8. Tapi jalur selain Bukhari kita bisa potong 1. Kan begitu. Kita bisa potong 1 sanad, jadinya 7. Berarti kita telah bersesuaian dengan Imam Bukhari, bersama dengan itu sanadnya ulu. Iya. Wa fi al-badal. Nah, padanya juga ini ulu nisbah juga sama, masih ulu nisbi. Wa huwa al-wusul ila syaikhihi kadzalik. Ini lain lagi. Kalau tadi sampai ke syekhnya Bukhari. Dan kalau ini adalah apa itu? Sampai kepada syekhnya, guru-gurunya. Tahu kan tadi kan bersamaan dengan syekhnya Bukhari. Kalau ini di atasnya lagi. Syekh dari syekhnya. Syekh dari syekhnya. Sama juga. Wa fihi ay al-ulu nisbi. Al-badal huwa al-wusul ila syekhi kadzalik. Dan padanya yaitu ulu nisbi al-badal. Dan dia adalah sampai kepada guru-gurunya demikian itu. Contoh, belum katakan kan yaqa lana dzalikal isnadu bi'ainihi min tariqin ukhra ila Qa'nabi an Malik fayakunu al-Qa'nabi badalan fihi min Qutaibah. Tadinya kan Qutaibah. Tadinya dari Qutaibah. Berarti kan kita dapat 7 tadi kan. Tapi sebagai ganti dari Qutaibah kita riwayatkan dari Al-Qa'nabi. Wah, kita potong lagi 2. Bukan lagi gurunya Bukhari ini, tapi guru dari gurunya. Seperti terjadi kepada kami sanad itu sendiri dari jalur yang lain kepada Qa'nabi dari Malik. Maka Qa'nabi itu adalah badal padanya dari Qutaibah. Wa aktsaru ma ya'tabiruna al-muwafaqah wal badal idza qarana al-ulu. Wa illa fasmul muwafaqah wal badal waqi'un biduni. Dan kebanyakan apa yang mereka gunakan al-muwafaqah dan badal ketika keduanya bergandengan dengan sanad yang ulu. Iya. Jadi biasanya itu kalau sanadnya tinggi mereka bilang ini adalah al-badal, ini adalah muwafaqah. Biasanya begitu. Kalau tidak maka namanya al-muwafaqah dan badal dan terjadi dengan selainnya. Maka nama muwafaqah dan badal
terjadi tanpanya. Nah, tanpa ulu. Tapi biasa penggunaan mereka adalah di sanad yang ulu. Ulu nisbi. Wa fihi al-musawah Di antara ulu nisbi adalah musawah. wa hiya istiwa'u adadil isnadi minar rawi ila akhirih ma'a isnadi ahadil musannifin. Dan padanya al-musawah. Dan dia adalah menyamakan jumlah sanad dari rawi. Samanya jumlah sanad. Samanya jumlah sanad dari rawi hingga akhirnya. Sama sanad dari seseorang penulis. Dari salah seorang penulis. Ini namanya musawah. Wa fihi ay al-ulu nisbi al-musawah. Wa hiya istiwa'u adadil isnad min ar-rawi ila akhir. Ay al-isnad ma'a isnadi ahadil musannifin. Dan padanya yaitu ulu nisbi al-musawah. Dia adalah sama jumlah sanadnya dari rawi hingga akhirnya. Hingga akhir sanad. Yaitu sanadnya. Yaitu hingga akhir sanad. Begitu maksudnya jadinya maknanya. Bersamaan sanad seorang penulis. Ka'an yarwi an-Nasa'i mathalan hadithan yaqa'u bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi 11 nafsa. Fayaqa'u lana dhalikal hadithu bi'ainihi bi isnadin akhar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqa'u bainana fihi wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 nafsa. Fanusawi an-Nasa'i min haitsul adadu ma'a qat'in nadhari an mulahadhah dzalikal isnadil khas. Seperti An-Nasa'i meriwayatkan contohnya sebuah hadis terjadi antara dia dan antara Nabi Shallallahu alaihi wasallam padanya 11 orang. Ada 11 orang sanad kalau Imam Nasa'i langsung meriwayatkan dari Nabi. Ada 11 orang sanad. Terus maka hadis itu sendiri terjadi kepada kami dengan sanad yang lain kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terjadi antara kami padanya dan antara Nabi Shallallahu alaihi wasallam 11 orang, maka kita sama. Jadi An-Nasa'i punya sanad sampai ke Nabi 11 orang. Kita juga punya sanad lain selain dari sanad Imam Nasa'i. Kan kalau sama tadi kan sama dengan syekhnya namanya Muwafaqah, sama dengan syekhnya namanya Badat. Sekarang ini kita tidak ada samanya sama sekali. Rawi dalam sanadnya beda, tapi sampainya kepada Nabi jumlah orangnya sama. Jumlah orangnya ini yang sama. Maka ini namanya apa? Musawah. Ini istilah. Maka kita sama dengan Nasa'i dari sisi jumlah, bersamaan pastinya penelitian terhadap ma'qatin nadhar tanpa melihat terhadap memperhatikan sanad yang khusus itu. Iya kan? Tanpa melihat sanadnya sama rawinya atau tidak. Bukan sama rawinya yang kita lihat, tapi apa? Jumlahnya. Biqatin nadhar an mulahadati dzalikal isnadil khas. Tanpa melihat ya dari memperhatikan sanad khusus itu secara khusus. Wa fihi al-musafahah wa hiya al-istiwa'u ma'a tilmidi dzalikal musannif. Ini lain lagi. Terus dan padanya al-musafahah yaitu termasuk ulu nisbi. Juga ada namanya apa? Al-musafahah. Ini jenis terakhir. Ini jenis keempat dari ulu. Ya. Jadi ulu itu ada ulu nisbi. Ulu nisbi sendiri ya ada ulu mutlak, ada ulu sendiri ada ulu nisbi, ada ulu mutlak kan begitu. Ulu nisbi sendiri banyak namanya. Yang pertama ada namanya apa? Muwafaqah. Yang kedua namanya apa? Al-badal. Yang ketiga namanya musawah. Yang keempat adalah musafahah. Dan dia adalah sama dengan murid penulis itu. Dia adalah sama sanad dengan murid dari penulis itu. Jadi muridnya Imam Bukhari kita sama. Jadi ke bawah ini namanya musafahah. Sama dengan muridnya. Wa fihi ay al-ulun nisbi aido al-musafahah wa hiya al-istiwa'u ma'a tilmidi dzalikal musannif ala al-wajhil masyruh awalan. Dan padanya yaitu ulun nisbi juga al-musafahah. Dan dia adalah sama murid dari penulis tersebut. Sama bersama.
sama bersama dari penulis tersebut. Jadi kalau antum mau ya artikan lain itu istiwa. Dah setara bersama murid dari penulis itu. Kan daripada sama bersama. Dah. Jadi dia ini setara dengan murid dari penulis. Kalau yang muafaqah sama dengan gurunya. Musawah sama dengan badal sama dengan guru dari gurunya, kan begitu. Kalau musawah sama jumlah rawinya. Paham tak? Nah, ini sekarang ini adalah musofah. Sama dengan ke bawahnya penulis. Sama dengan muridnya penulis. Di atas sisi yang dijelaskan terlebih dahulu. Ya, di atas sisi yang kita jelaskan sebelumnya. Wasumiyat musafahah. Li'anna Istilahnya ini, 4 ini kita sebenarnya faedahnya hanya yang penting kita sebenarnya tahu ulu nisbi itu adalah dilihat dari sampai ke penulis. Itu nisbi. Kalau mutlak dilihat daripada sampainya kepada Nabi. Terus istilah-istilah ini faedahnya adalah untuk mengenal nanti penggunaan sebagian orang. Kan kadang sebagian orang langsung bilang ini adalah namanya musafah. Ini namanya musawah. Ini namanya badal. Ini namanya apa? Muafaq. Kita sudah tahu, oh itu istilah mereka untuk kata ulu nisbi. Itu sih faedahnya ini. Itu faedahnya. Lianna al-'adah jarat fi ghalib bil musafahah baina man talaqiya. Wa nahnu fi hadhihi surah ka'anna lakina nasa'i. Faka'anna safahna. Dan dinamakan musafahah karena kebiasaan yang berjalan pada kebanyakan dengan musafahah. Antara dua orang yang saling bertemu. Paham tak? Kenapa namanya musafah? Musafah itu sebenarnya kan bersalaman. Bersalaman. Tak? Musafah dulu. Maksudnya kita saling bersalaman. Kenapa dinamakan ini? Kalau kita sama dengan muridnya seorang penulis namanya musafah, kan ini. Karena kebanyakan kebiasaan yang berjalan adalah dengan musafah antara orang yang berjumpa. Dan kami pada bentuk ini seakan-akan kita bertemu dengan Nasai. Padahal kita tidak bertemu. Cuma sama jumlah orang. Kan begitu kan? Sama jumlahnya. Atau kita sama dengan muridnya. Kan begitu? Sejajar antara kita dengan muridnya Nasai. Dalam meriwayatkan ini hadis. Seakan-akan kita berjumpa dengan Imam Nasai. Padahal kita hanya sama dengan muridnya. Dah? Sama dengan muridnya. Wa yuqabilul ulu bi aqsami sampai situ. Itu setelahnya adalah lawan dari ulu, yaitu an-nuzul. Itu nanti itu insya Allah. Hari Selasa lagi. Dah? Insya Allah. Wa aktsaru ma ya'tabiruna al-muwafaq wal badal idza qarana al-ulu. Kebanyakan mereka menganggap muwafaqah dan badal itu jika berdampingan dengan ulu. Iya, jadi mereka akan menggunakan istilah muwafaqah badal kalau itu adalah sanad yang ulu. Ini sama dengan syekhnya, ini sama dengan syekhnya. Nah, baru mereka berbicara ini namanya badal, ini namanya muwafaqah. Dan wa illa kalau tidak ada ulu, tidak bergandengan dengan ulu, maka nama muwafaqah dan badal itu ya waqi'un biduni, itu ada tanpa itu. Artinya tanpa ada ulu, kan yang penting sama gurunya dengan gurunya, namanya muwafaqah. Kalau sama gurunya dengan gurunya lagi, guru dari gurunya, namanya badal. Kan tetap begitu namanya. Cuman lebih banyak mereka membicarakan muwafaqah dan al-badal di pembicaraan apa? Pembicaraan al-ulu. Padahal muwafaqah ini bisa tanpa itu. Paham tak? Kalau saya bersesuaian dengan gurunya seorang guru, namanya muwafaqah. Kalau saya bersesuaian dengan guru dari gurunya itu guru. Paham kan? Maka namanya badal. Kan begitu sebenarnya. Itu umum, tanpa ulu.
nama muafakoh dan badal itu berlaku umum. Tapi kebanyakan ulama hadis membicarakannya di mana? Di pembahasan apa? Ulu. Begitu maksudnya. Yang lebih sering disinggung itu di masalah ulu. Kapan dia singgung muafakoh dan badal? Di ulu. Al-Isnad. Subhanallah.